Mana videonya? Ya. Pertama pengenalan alat ukur dulu ya, ini baru ya. Maksudnya baru ketemu ya. Baru ketemu. Oke, ini namanya apa nih? Multimeter. Nah, kalau di sini yang ditunjukin itu berarti mengukur volt ya. Voltnya tapi volt DC. Itu, ini volt DC. Kenapa volt DC? Ada tandanya di sini nih. Ya, garis lurus itu maksudnya DC searah, gitu ya. Garis lurus ini DC searah. Ya, karena kita pakai sumbernya sumber arus, sumber tegangan DC. Sorry. Nah, kalau menyusun ininya, naroknya, ingat nih, kom ini berarti negatifnya multitester. Selalu dia di sini, nggak berubah-ubah. Ini berubah. Nah, yang ini baru berubah-ubah nih. Kalau kita mengukur arus, ya, ini pasangnya, misalnya kita mau mengukur arus tapi dalam miliampere, maka taruhnya di sini. Tapi kalau mengukur arus dalam ampere, berarti taruhnya yang 20. 20 itu maksudnya maksimumnya 20 ampere. Gitu ya. Nah, kita taruh di sini misalkan. Terus gitu ya. Nah, di sini alatnya kan udah jelas nih. Ukurnya bisa direkam nih. Bisa deketin. Dia taruhnya di mana? Angkanya di mana? Di 20. 20 kan? Iya. 20 berarti maksimumnya 20 mili. Lebih dari itu alatnya nggak bisa baca. Gitu. Oke, udah. Ini untuk mengukur ampere. Berarti ini bisa disebut juga ampere meter. Nah, kalau yang ini untuk mengukur tegangan. Sudah ditaruh di tegangan. Tegangannya tegangan AC atau DC? Ya dulu. Ya, sebenarnya dari warna udah kelihatan. Ini alatnya enak. Dari warna udah kelihatan kan? Yang putih DC, ya kan? Tapi kalau dari ini garisnya lurus kan? Berarti DC. Kalau yang ada ombaknya begini itu AC, ya. Itu kepake sampai kuliah tuh, ya. Nah, lanjut. Di sini sama kayak tadi ampere meter, kita maksimum di 20 mili. 20 mili. 20 mili. 20 volt, sorry. 20. Enggak, ini ya 20 ya. Bukan mili, tapi di 20 volt. Gitu ya. Ya, untuk masang kabelnya sama, negatifnya di COM, kemudian ini taruhnya di V karena kita untuk mengukur volt gitu ya. Taruh di sini. Udah, ini tentang voltmeter selesai. Nah, sekarang gimana cara menangkainya? Pertama kita tanpa menggunakan alat ukur dulu. Berarti merangkai dengan benar alat listrik di sini. Maaf di sini. Nah, pertama pastiin dulu nih untuk power supply itu posisinya seperti ini ya, di DC ya, kabel merah kabel hitam gitu ya. Kemudian ini taruhnya di 6 aja, kalau 3 ini nanti redup nggak kelihatan. Nah udah, setelah itu nah posisikan keempat objek listrik ini ya. Ini namanya apa? Saklar bahasa Indonesia. Switch ya. Sandwich. Nah, ini resistor ya. 500 ohm ya. 500 ohm. Mana, Dek? Lampu ya. Ini konektor gitu ya. Koneksi. Nah, untuk menghubungkan ya. Kalau kita lagi putus, ini fungsi untuk menghubungkan. Kecepatan di galau. Pak, itu resistornya kenapa yang 500? Kenapa? Ini ya supaya kelihatan. Nah, sebenarnya bebas, kalian mau pakai yang 50 atau 100 bebas. Bapak lebih enak yang 500 ya. Posisi gini ya, ingat ya. Ini switch lebih dekat ke ini power supply, resistor, lampu, konektor. Atau mau di posisi gini juga boleh. Ya pokoknya posisinya kayak di buku aja, harus masuk ke cabang, masuk lagi terus ke sini, ya. Ya. Konektor. Nah, cuman kalau begini resikonya kepanjangan ke sini lagi, ya. Taruh sini aja. Oke, udah, Bapak ulang lagi. Nanti kira-kira jalurnya gini, dari merah harus keluar, masuk ke saklar yang poin 1, kemudian keluar ke titik 2. Dari titik 2 ini akan bercabang masuk ke sini, gitu kan? Ya. Oke, nanti arus akan keluar dari ya sebelah kanan ini kan, masuk ke bagian sini. Ini ya. Oh, enggak kelihatan. Ya, gini ya. Nah, lihat
di konektor. Di konektor itu ada 2 titik yang terhubung satu garis. Ini sama nih gabung atau misah? Misah. Udah paham ya. Ini sama nih. Berarti kan dari sini masuk ke sini ini masih misah nih, ya. Kemudian ini nanti kabel ke sini langsung gabung. Dan itu ada 2 kabel. Kebayang? Yang kiri ke atas, yang merah. Itu merah. Ini hitam semua, nanti masuknya ke hitam semua. Kebayang udah kebayang kan? Jadi Pak, itu Nah, disatuin Pak, yang dua. Iya nanti disatuin. Ini seri Ini paralel dong. Kan Bapak udah bilang percabangan, ya. Udah paham kan? Berarti udah kebayang walaupun tanpa kabel. Sekarang kita pakai kabel. Lalu masuk nih. Pastiin ini di O ya. Ya, itu off. Oke. Kabel masuk. Oh. Ya, ini kan udah cabang nih. Ya, satu sini. Ya, arus sudah kebagi 2. Tegangan sama atau beda? Sama. Berarti kita tahu sama pusat apa sama dede sendiri berdua? Sama pusat. Oke, berarti udah paham ya listriknya. Dapat 100 nih kayaknya. Nah, ini pasang. Enggak salah dong. Ini pasang. Udah? Nyambungnya kemana? Digabung atau dipisah? Dipisah. Udah paham. Di sini dia belum bergabung, belum waktunya. Bisa kadang dua. Suruh belajar dulu dia. Nah, ini masuk ke sini kan? Salah satunya. Ini? Itu satunya lagi. Gabungnya di mana? Boleh di sini, boleh di sini. Sama aja. Sini aja ya. Selesai. Hah? Jangan nyalain dulu. Boleh. Meledak ya Pak? Enggak meledak. Nanti dulu. Nah, ada dari sini ada yang mau ditanya? Udah paham? Pak, switch-nya buat apa? Untuk mati ini dulu. Ini untuk paralel. Kalau seri gampang. Nah, kalau seri gampang. Sekarang yang mau kalian ukur lampu atau resistor? Kalau seri. Dua-duanya. Kalau lampu ini dicabut aja. Jadilah dia seri. Selesai. Karena begini logikanya gini. Di sini putus kan arusnya. Maka ibaratnya mobil itu kalau dia jembatannya putus dia akan nyari jalan lain. Dia akan ke sini. Ya kan? Ya, maka dia ke sini kan? Oh iya. Ini nggak mungkin dong putus kan? Dia pasti kan ke sini. Jadilah dia seri. Tapi untuk ngukur lampu, kalau resistor, Lampunya yang dicabut. lampunya dicabut. Oh, kebalikannya. Gitu, paham ya? Pak, nanti Nggak ada lagi. paralel serinya siapa? Apanya? Yang nentuin paralel serinya siapa? Kalian sendiri. Kalian mengukur resistor.